Selamat malam saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan televisi Republik Indonesia Media Pemersatu Bangsa kali ini dalam program Indonesia Bicara. Dan seperti episode sebelumnya tentu saja Indonesia Bicara hadir untuk mengulas isu-isu yang tengah ramai diperbincangkan publik seperti tema yang akan kita bahas malam hari ini yakni terkait peretas digital di sekitar kita. Pasca ditangkapnya satu hacker yang berhasil meretas 1.300 lebih situs lembaga milik negara maupun swasta yang ada di dalam maupun luar negeri. Nah, untuk mengulasnya lebih jauh malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 narasumber. 2 di antaranya sudah bergabung bersama saya di studio. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu dari Pak Anton Setiawan, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Assalamualaikum Pak Anton. Selamat malam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Ya Pak ya. Sehat. Meski di tengah pandemi, Pak Anton tetap bekerja. Iya, semangat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Siap. Dan selanjutnya juga ada Pak Muradi, selaku pengamat Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad. Selamat malam. Pak Muradi, apa kabar Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad. Dan juga sudah terhubung bersama kami melalui Skype malam hari ini ada Brigjen Pol Awi Setiono, Karopenmas Div Humas Polri. Selamat malam Pak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dia, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Awi? Alhamdulillah kabar baik. Selamat malam Pak Muradi, selamat malam Pak Anton. Selamat malam Pak. Pak Awi, malam hari ini kita membahas terkait peretas digital dan ini terkait dengan kasus yang berhasil diungkap oleh Mabes Polri kemarin terkait satu peretas di Sleman, Yogyakarta. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, seperti apa sebenarnya kronologi dan alur ceritanya sampai 1.300 situs lembaga ini berhasil diretas oleh pelaku ADC kalau nggak salah ya Pak Awi? Iya, terima kasih Mbak Dia. Ya memang Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berdasarkan beberapa laporan polisi yang ada. Yang pertama, sejak 10 Maret 2020 di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Polda DIY, kita mendapatkan laporan tersebut. Kemudian yang kedua, di Barreskrim sendiri juga pada tanggal 27 April 2020 juga telah menerima laporan terkait peretasan akun-akun yang dari 1.309 itu. Kemudian terakhirnya itu tanggal 2 Juni 2020 di Polda Jawa Barat juga ada laporan yang sama. Sehingga berangkat dari 3 laporan polisi tersebut, tim Siber Barreskrim Polri melakukan profiling pelaku dan alhamdulillah pada tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 tim di daerah Sleman, Yogyakarta bisa mengamankan saudara ADC ini, umurnya sekitar 24 tahun. Yang bersangkutan selama ini ternyata melakukan peretasan sekitar kurang lebih 1.309 situs milik lembaga negara, lembaga pendidikan, dan jurnal-jurnal ilmiah baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, Pak Awi, ada 1.309 dan dikonfirmasi juga sebelumnya kemarin tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Itu disebutkan satu persatu sama pelaku Pak? Iya betul, kita juga identifikasi satu persatu, namun demikian tentunya kan kita tidak bisa baca semuanya ya, karena memang banyak sekali yang kita identifikasi ya. Oke. Baik Pak Awi, terima kasih sebelumnya. Saya akan ke BSSN dulu untuk menanyakan tanggapannya ini dalam pengawasan terkait siber dan sandi negara kita ini. Bagaimana tanggapan BSSN karena ini menyangkut tentang keamanan digital kita yang berhasil diretas oleh pemuda yang berusia 24 tahun. Ya, Mbak Dia. Tentunya BSSN mengacu kepada Perpres 53 dan 133 tahun 2017 bertanggung jawab terhadap keamanan siber secara nasional. Porsi tanggung jawabnya adalah bagaimana BSSN melindungi sistem elektronik, melindungi infrastruktur internet komunikasi yang ada di Indonesia. Tentunya peretasan ini menjadi suatu
alert ya bagi kita, menjadi suatu introspeksi bagi kita untuk bagaimana kita menata kembali, gitu kan, tata kelola keamanan informasi atau keamanan cyber yang ada khususnya di lingkup instansi pemerintah. Karena memang kita berhadapan dengan banyaknya instansi pemerintah, banyaknya sistem elektronik, tapi kemudian bagaimana penerapan tata kelola dan bagaimana SDM-nya untuk mendukung tata kelola itu bisa berjalan dengan baik. Ini introspeksi dan sekarang menjadi perhatian penuh BSSN khususnya untuk lingkup sektor pemerintah. Tapi sebenarnya seberapa aman sih atau tingkat keamanan dari siber dan keamanan digital kita di Indonesia ini? Ya, kalau kita melihat secara umum gitu, baik itu tingkat serangan, kemudian dari tingkat serangan itu berapa persen yang menjadi insiden, memang masih sangat kurang. Dari skala 4 kita baru di level 2 atau sampai 2,5 gitu penilaian kita. Nah ini yang coba kita tingkatkan tadi melalui 2 standar. 2 sampai 2,5, mohon maaf Anton, itu bilang rendah atau menengah atau seperti apa? Itu masih rendah. Sangat gitu. rendah. Masih rendah, bukan sangat rendah, tapi masih rendah gitu. Perlu kita tingkatkan supaya bisa di level 3 ke atas lah. Gitu. Untuk angka maksimal untuk mengatakan ini sudah sangat aman, itu di angka berapa? Iya, kalau penilaiannya 4, tapi 4. Biasanya 4 itu jarang ya terjadi karena sistem itu terus berkembang gitu kan, kemudian ada kerentanan-kerentanan baru yang muncul. Gitu. Tapi kita usahakan secara nasional kita berada di level 3 ke atas lah. Oke, nah itu dia. Kalau dari tanggapan Pak Muradi sendiri melihat situasi keamanan kita sekarang seperti apa di lingkup? Ya ini kan ada 4 hal. Yang pertama saya kira kita bicara soal pengembangan organisasi yang bisa memproteksi itu. Ya. Saya kira BSSN menjadi leading sektor tadi saya bilang. Hanya memang masalahnya adalah BSSN perlu kewenangan lebih. Artinya dia tidak dalam posisi hanya sekedar perpres ya Pak Sani ya, tapi Pak Anton ya. Siap. Tapi juga misalnya selevel undang-undang. Dan saya kira harusnya tahun ini tapi digeser dari tahun depan. Nah saya kira ini yang menjadi poin penting. Yang kedua, ini kan bicara soal kultur cyber. Kultur cyber tuh orang kemudian nyaman tidak kalau kemudian dia harus memproteksi diri. Kan banyak dari kita kemudian misalnya mudah. Kenapa mudah? Karena kita kulturnya belum terbangun. Karena dengan mudah misalnya tiba-tiba orang katakan misalnya soal data pribadi kita di perbankan dan sebagainya. Itu kan sekarang mudah sekali diperjualbelikan. Di luar kan Pak Anton tuh keras sekali untuk kemudian memproteksi itu. Nah yang ketiga, ini menyangkut soal siapa aja yang terlibat. Saya kira tadi Mas Abi nggak menjelaskan tuh dari 1.000 sekian itu mana aja yang kata apa lembaga negara. Lembaga negara bisa dibagi lagi tuh. Model kayak Kemhan, kemudian Polri, TNI itu kan memang nggak boleh itu harusnya menjebol. Tapi kalau misalnya ada level yang lain, misalnya lembaga-lembaga yang normatif gitu, saya kira ada tadi skalanya skala ancaman serius. Jadi memang ada skala prioritas tadi. Nah, yang leading sektor ini selain BSN ada misalnya katakanlah Kementerian Kominfo, kemudian juga ada Polri, penegak hukum dan ada tadi di TNI dalam cyber defense. Nah, yang keempat saya kira ini menyangkut soal bagaimana kemudian aturan main. Karena ada 2 undang-undang tuh yang harus dimiliki. Pertama rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian rancangan undang-undang pertahanan dan keamanan cyber. 2 ini yang saya kira menjadi satu ikatan yang bisa kemudian bisa mengukur. Sampai hari ini misalnya teman-teman BSN mungkin hanya menghimbau ini loh protokolnya, ini loh sistemnya dan sebagainya. Di luar itu kan terbangun kulturnya ada tidak? Misalnya saya tiba-tiba harus mengganti memperiodik misalnya katakanlah password tiap 2 minggu atau 2 bulan sekali misalnya. Itu kan salah satu kultur yang memang saya kira perlu juga menjadi tanggung jawab juga BSSN walaupun memang itu terlalu teknis ya Pak Anton, tapi buat saya itu juga bisa kemudian di-sharing teman-teman Kominfo dan beberapa di dinas terkait di level paling bawah, kabupaten, kota dan provinsi. Oke, kalau melihat regulasi yang ada sekarang Pak Muradi melihat itu belum cukup kuat untuk meningkat itu? Hanya saya bilang cukup. Baik. Hanya masalahnya adalah ini berkaitan soal kultur tadi. Berkaitan dengan kultur, tapi kita dulu lanjutan jawabannya Pak Muradi. Kita akan istirahat sejenak, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah.
Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan Sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan Sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan Sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan Sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan Sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh obrolan tentang kesehatan, ragam topik menarik seputar pola hidup sehat, mengenali berbagai gejala penyakit dan cara penanggulangannya. Mau sehat? Selalu saksikan hanya di TVRI. setiap Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia sehat, sehat itu asik. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Televisi Republik Indonesia masih membahas terkait peretas digital di sekitar kita. Dan kembali melanjutkan pembahasan tadi, Pak Muradi, tadi disampaikan regulasi yang ada ini berkaitan dengan kultur. Nah, artinya kultur publik. Dan artinya ini memang tidak memberikan efek jera kepada peretas-peretas yang belum terungkap hingga saat ini. Gimana Pak? Sampai hari ini Indonesia menjadi salah satu surga bagi peretas. Dan karena apa? Karena tadi kulturnya belum terbangun. Kan kultur itu kan juga cerminan dari pemerintah ya, katakanlah saya nyebutnya. Jadi katakanlah warga tidak terlalu aware karena apa? Karena kemudian regulasinya belum ada. Saya kira ujian tantangan serius buat BSN adalah bagaimana mendapatkan dua rancangan tadi bisa ketuk palu di tahun depan ya, Pak Anton. Kalau itu jadi, baru kita ada ngukur. Sekarang kita agak rumit kalau kemudian misalnya orang terletas datanya. Orang cuma bilang bahwa kenapa terletas? Ya karena mungkin tidak reguler mengganti password, kemudian membangun benteng wall security berlapis-lapis dan sebagainya. Dan itu yang saya kira menjadi kultur. Dan saya kira kita mungkin tahun depan kita bisa mendorong itu dimulai dari kalau dari Pak Anto tadi, dari kementerian badan negara, supaya kemudian mereka bisa kalau itu nanti akan ada turunan tuh. Nah, saya kira itu menjadi salah satu bagian bangun kultur tadi gitu. Kembali kita akan melihat juga dari Pak Awi. Pak Awi masih terhubung bersama kami di Skype. Pak Awi, tadi disampaikan bahwa ini berkaitan dengan kultur publik. Artinya belum ada efek jera yang pasti untuk hacker ini menghentikan ataupun merasa was-was beraksi di Indonesia. Nah, kalau dari sisi pemberian efek jera dari Mabes Polri sendiri bagaimana Pak? Terkait dengan beberapa kasus juga. Memang terkait dengan kasus-kasus peretasan sudah diatur di undang-undang ya, terkait dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Di sana memang sudah jelas sudah diatur terkait dengan ancaman-ancaman pidananya, dan sangat bervariasi sih pasal per pasal. Apalagi ini kita bicara terkait dengan peretasan. Kita menggunakan pasal-pasal berlapis, mulai dari pasal 27 ayat 4, kemudian kita juntuhkan juga pasal 45 ayat 4, kemudian kita juntuhkan juga pasal 46 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dijuntuhkan lagi pasal 30 ayat 2, ayat 3,
pasal 32 kita juga juntokan juga, dan terakhir pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan di sana tidak main-main ancaman hukumannya, bervariasi, ada yang 6 tahun sampai 10 tahun pidana penjara. Bahkan kita juga lapis juga pasal 362, 363 terkait dengan pencurian sesuai dengan KUHP. Dengan kasus yang terakhir kemarin, ADC, yang diberikan adalah undang-undang pidana pemerasan 12 tahun penjara. Tapi di tahun sebelumnya juga ada Aji 15 tahun yang pasalnya juga diberikan hukuman penjara, tapi ini justru direkrut oleh Mabes Polri. Apakah ada kemungkinan Pak, kasus ADC nanti ini juga akan direkrut untuk menjadi salah satu tim di sana untuk membantu? Selama ini memang beberapa kasus terkait dengan ITE, beberapa memang kita lakukan selektif prioritas, misalnya terkait dengan pelaku-pelaku yang masih di bawah umur. Ya. Selama ini kalau masih kita bisa lakukan pembinaan, kita bisa perbaiki dan mereka kita arahkan ke jalan yang benar, tentunya ya bisa kita menjadi membantu tugas-tugas kepolisian. Dan bahkan beberapa pencapaian tugas dalam memprofiling para pelaku-pelaku hacker juga kita memanfaatkan orang-orang atau sumber daya yang dulunya yang bersangkutan hacker dan sudah insaf dan bisa membantu polisi, itu juga tidak menutup kemungkinan selama ini juga kita manfaatkan untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bagaimana kinerja selama ini, Pak? Kinerja para mantan hacker? Selama ini ya alhamdulillah selama ini banyak mendukung ya, mendukung Polri. Beberapa kasus juga mereka bisa membantu kita, dan kepandaian anak-anak bangsa kita memang juga perlu kita acungin jempol ya. Masih remaja-remaja sudah pandai-pandai di bidang komputer, tentunya ini yang perlu kita arahkan ya, jangan sampai mereka menjadi hacker, pemerasan, penipuan dan lain-lain. Itu yang kita perlu hindari. Perlu adanya edukasi dan tentunya kita arahkan yang ke jalan yang baik, yang benar. Pak Awi, dari kasus-kasus yang sudah ditangani Polri sendiri, ada nggak Pak data terkait dengan siapa-siapa saja pelaku dan berapa saja usia-usia mereka ini ketika terlibat sebagai peretas? Kalau data memang beberapa kejadian, misalnya di tahun 2019 itu perincian kasusnya sekitar 202 kasus yang Siber Barreskrim Polri tangani. Kemudian di tahun 2020 ini baru 75 kasus yang ditangani. Kemudian dari catatan kepolisian ini terkait dengan kasus-kasus yang ditangani siber tahun 2020, misalnya terkait dengan berita bohong ada 20 kasus, pencemaran nama baik ada 12 kasus, penipuan ujaran kebencian ada 8 kasus, pornografi dan akses ilegal ada 7 kasus, manipulasi data sebanyak 5 kasus, kemudian pencurian data identitas sebanyak 3 kasus, pengancaman, mengubah tampilan situs, itu ada 2 kasus, kemudian perjudian 1 kasus. Dan kemudian ini ada pemerasan elektronik juga ada. Dari sekian kasus terbanyak itu diambil dari masalah seperti apa, Pak Awi? Ini yang terkait dengan berita bohong atau berita bohong. Hoax ya. Oke, baik, saya pikir cukup Pak Awi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah bergabung bersama kami melalui layanan Skype. Brigjen Pol Awi Setiono selaku Karopenmas Div Humas Polri. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mbak Dia. Oke, kembali ke Pak Anton lagi dari BSSN. Tadi disebutkan ada banyak sekali kasus dan kasus terbanyak itu ada di berita bohong. Artinya seberapa banyak
peluang dari situs-situs yang ada ini dimanfaatkan oleh orang-orang. Dan ini juga bisa menjadi bagian juga dari permainan politik ya Pak Muradi ya. Nah, kalau Pak Anton sendiri melihat sebenarnya upaya BSSN ini untuk menjamin keamanan siber kita di Indonesia seperti apa Pak? Ya, di BSSN kita membagi dua, gitu kan, ancaman di ruang siber. Yang pertama ancaman fisik. Ancaman fisik itu ancaman yang terjadi kepada infrastruktur kita, sistem elektronik kita. Selain itu kita juga memperhatikan ancaman non fisik. Tadi yang disebutkan berita bohong, hoak dan segala macam gitu. Walaupun itu sebetulnya pengelolaan terpusatnya ada di Kementerian Kominfo. Tetapi kita juga ikut mendeteksi dalam kasus kaitan-kaitan khusus seperti misalkan terorisme, kejahatan anak, dan lain-lain. Kita lakukan pemantauan seperti itu. Nah, bagaimana BSSN kemudian membangun gitu kan, membangun ekosistem ini sehingga kemudian bisa kuat, kita melakukan berbagai macam program yang dari mulai kita mendeteksi, mengidentifikasi, memproteksi, penanggulangan, dan pemulihan. Itu semua sebenarnya tergambar dalam struktur organisasi di BSSN yang sekarang kita jalankan dan bersama-sama kita menjalankannya secara kolaborasi. Nggak bisa kalau hanya BSSN saja yang bertanggung jawab untuk mengcover semuanya gitu kan. Jadi BSSN melaksanakan semua fungsi itu melalui kolaborasi. Contoh tadi seperti teman-teman, banyak teman-teman anak-anak muda yang punya interest terhadap keamanan siber. Di BSSN ada namanya program pengungkapan kerentanan. Jadi teman-teman yang mempunyai informasi mengenai kerentanan sebuah sistem elektronik bisa melaporkannya ke BSSN. Nanti oleh BSSN ditindaklanjuti. Dan kemudian ada apresiasi kepada yang memberikan informasi tersebut. Kita membina masyarakat termasuk tadi yang disebutkan Pak Wardi gitu kan. Bagaimana kita menumbuhkan budaya keamanan siber. Karena sebetulnya kalau di Undang-Undang ITE pasal 40 kalau tidak salah itu peran pemerintah dalam ITE adalah dua. Yang pertama memfasilitasi itu dengan pembangunan palaparing, penyediaan akses internet. Yang kedua adalah melindungi. Nah itu tadi melindungi dan membangun budaya keamanan siber. Itu ya tadi yang disebutkan Pak Muwardi dan menjadi fokus utama. Tahun lalu kita mengadakan kampanye literasi keamanan siber di 14 kota, ada sampai 19.000 orang yang ikut. Tetapi sekarang pun kita harus membagi juga, karena tadi disebutkan oleh Pak Muwardi, ada juga bagian-bagian dari institusi pemerintah yang ternyata harus juga kita bangun budayanya. Nah, gitu. 19.000 tadi itu pendaftar dari? Itu dari masyarakat umum yang mengikuti. Jadi hampir di setiap kota kita 1.000 lebih. Jadi ketika kemarin 2019 selesai, kita total ada 19.000 orang, terutama generasi muda yang punya intensi bagaimana sih saya pertama aman di ruang cyber. Terus kemudian ada ketertarikan ya kan untuk memberikan kontribusi kepada negara. Itu yang kemudian kita tampung. Kalau personil inti di BSSN pasti kita mengambil dari sekolah tinggi atau politeknik. Kita punya politeknik cyber dan sandi. Tetapi kita juga membina komunitas-komunitas gitu dengan melalui program-program tadi kepada teman-teman. Tetapi sekarang perhatian kita sebetulnya Mbak Dia lebih kepada bagaimana kita membina teman-teman generasi muda itu untuk menjadi developer. Bukan menjadi hacker ya, membangun sistem. Memanfaatkan gitu. kecerdasan. Iya, memanfaatkan kecerdasan untuk membangun sistem. Makanya terakhir ini, kemarin tahun lalu juga Pak Kepala melaunching yang namanya peta okupasi keamanan siber. Peta okupasi itu apa? Peta okupasi itu ya nantilah yang menjadi dasar untuk standar kompetensi kerja. Jadi jangan sampai nanti kita sudah ngomong 4.0, industri 4.0, society 5.0, tetapi SDM-nya belum siap. Gitu. Makanya sekarang kita bareng-bareng nih dengan akademisi, dengan industri untuk memunculkan yang namanya SKKNI, jadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu menjadi acuan nanti untuk lembaga pelatihan, untuk akademisi pendidikan, kurikulum, dan bahkan sertifikasi untuk pekerjaan secara nasional. Sehingga
teknologinya oke, siap, tetapi orangnya juga siap. Tadi seperti itu sampaikan dan Pak semua Mardi. membutuhkan kerjasama banyak pihak. Ya, dan begitu itu dilakukan bareng-bareng, bukan hanya BSSN, bersama-sama. Tadi disebutkan juga ada 4 lembaga ya Pak Muradi. Oke Pak Anton dan Pak Muradi, kita tahan kembali karena kita akan istirahat. Indonesia Bicara akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Our planet. Masih belum mendapatkan bansos? Sembako yang diterima berkualitas buruk? Atau ada dugaan penyelewengan bansos? Cegah korupsi dari ujung jari dengan Jaga. Jaga, platform pencegahan korupsi, kini mengembangkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan mendownload aplikasi Jaga atau segera kunjungi website www.jaga.id. Gunakan fitur login atau daftar untuk masuk ke akun Jaga. Klik cari tahu, pilih provinsi dan kabupaten untuk melihat informasi lengkap seputar data bansos dan panduan bansos COVID di daerah tersebut. Lalu, apabila ada yang ingin kamu sampaikan, klik sampaikan keluhan. Isi form keluhan dengan pilih topik yang dikeluhkan, cantumkan NIK dan nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu, upload bukti apabila ada. Laporanmu akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah terkait. Tenang saja, informasi pribadimu akan dirahasiakan. Yuk, jagain bansos bersama! Terima kasih Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara dan kembali kita membahas terkait dengan peretas digital di sekitar kita. Saya akan menyapa kembali Pak Muradi. Pak Muradi, tadi sudah disebutkan banyak sekali upaya yang sudah dilakukan BSSN untuk mengantisipasi peretasan di sekitar kita. Dan tentu saja ini juga menjadi satu evaluasi untuk negara kita. Nah, kalau menurut pandangan Pak Muradi sendiri, seberapa mengancam sih sebetulnya peretas ini bagi lembaga negara kita pun swasta? Saya akan tadi soal surga peretas Indonesia salah satu dari sekian banyak negara yang jadi surga peretas dunia, bukan cuma orang lokal ya. Yang pertama saya kira ini menyangkut soal bagaimana tata kelola ya. Saya bilang dari awal bahwa tata kelola ini kan problem buat saya gini, 19.000 itu nggak ada artinya kalau kemudian salurannya tidak ada. Katakanlah misalnya tadi undang-undang ITE itu buat saya tidak cukup. Dia perlu ada efek jerah yang lain. Karena orang gini, orang model-model kayak apa namanya yang suka nge-hack itu bukan orang yang tanda kutip terlalu normal hidupnya. Ya Mas Pak Anton ya. Itu mereka begitu mereka di penjara misalnya begitu, makin jadi-jadi. Ada yang sama dengan model-model kayak apa namanya non traditional security Pak Anton ya. Ya orang yang di apa namanya makin kayak nyandu gitulah. Jadi memang harus ada saluran. Tadi sudah betul misalnya ada rekrutmen. Nah, rekrutmennya harus kemudian clear. Dia mau seperti apa? Apa hanya sebatas misalnya hanya membantu? Kalau membantu dia akan kambuh lagi. Jadi sama kayak narkoba nih mirip-mirip. Jadi memang harus kemudian ada penyalurannya dibuat nyaman. Memang cost-nya besar. Kalau belajar misalnya cyber defense, cyber security-nya US gitu, itu udah unlimited dananya untuk kemudian bisa merekrut anak-anak 7 tahun, 10 tahun yang bisa merekrut situs SCI dan sebagainya. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga ini apa namanya? Nggak bisa juga kemudian pendekatannya hanya sekedar pendekatan normatif. Ada pendekatan lain. Pendekatan lain misalnya tadi pendekatan budaya. Bukan budaya dalam keamanan saya, berarti budaya bagaimana kemudian dia memahami betul bahwa apa yang dilakukan itu mengancam keamanan secara nasional. Perasaan itu kan juga belum banyak. Kalau kita tanya misalnya yang 24 tahun di Sleman itu, saya yakin kalau ditanya soal keamanan nasional nggak ngerti juga banyak.
Karena apa? Karena faktualnya yang diseretnya atau dikenakannya hanya soal kriminal pidana dan sebagainya. Jadi perlu misalnya penjelaskan bahwa yang kamu lakukan itu salah loh, ini loh. Kalau misalnya kamu yuk ikut. Tapi tadi harusnya BSSN, teman-teman Polri, teman-teman Mabes TNI atau Kemhan itu punya roadmap supaya ini mau kemana mereka ini. Karena ke depan nanti memang akan tidak lagi ada batasan misalnya sipil non sipil kalau nanti dalam counter untuk cyber ini. Karena dia sudah kemudian bersamaan. Nah yang terakhir saya kira ini menyangkut soal regulasi. Nah regulasi ini yang saya kira nanti mungkin Pak Dev bisa menjelaskan bagaimana kemudian kita punya proteksi yang luar biasa. Jadi budaya, kemudian lembaganya sama regulasinya. Ini satu rangkaian, nanti kemudian bisa membangun satu paradigma baru, paradigma bahwa kita siap untuk 4.0 atau 5.0 ya. 5.0 untuk kemudian menjadi satu masyarakat yang siap dalam persaingan dunia begitu. Oke, terkait dengan regulasi, langsung saja kita juga akan sapa langsung Pak Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI yang sudah bergabung bersama kita di layanan Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dev. Selamat malam Pak Dev. Oke, kita masih mencoba terhubung kembali dengan Pak Dev nanti. Dan kembali lagi melanjutkan tadi, ada upaya rekrutmen. Tapi apakah semudah itu untuk bisa mendata mereka-mereka ini yang bermain di belakang layar? Banyak dari mereka itu kan sebenarnya lebih ke personal dan kepuasan psikologis. Jadi katakan misalnya, ada misalnya saya pernah diberitahu seorang kawan yang jago nge-hack ya. Mereka bilang punya pergumulan begitu, saya kemarin nge-hack masuk meretas situs CIA gitu. Itu jadi kayak macam luar biasa. Jadi kayak raja betul, dihormati betul. Okay. Jadi pada itu kan kultur yang sebenarnya di level persaingan baik ya. Tapi dia akan negatif kalau kemudian menjadi ancaman nasional. Makanya RUU Keamanan dan Pertahanan Cyber itu menjadi salah satu penting untuk kenapa? Karena cyber bukan cuma masalah soal pidana. Tapi cyber ini juga mengancam keamanan nasional dan mengancam pertahanan negara. Saya kadang-kadang bersyukur, mungkin kalau kita ngecek situsnya teman-teman kelembagaan TNI, Polri, Kemhan gitu, normatif isinya. Kebayang kalau kemudian kita isunya itu yang memang menjadi salah satu bagian dari kultur cyber. Itu isi semua dan bisa dibuka. Dan itu yang saya kira menjadi salah satu poin penting kenapa orang-orang yang tadi yang saya sebutkan tadi bisa kemudian menjadi proud sebagai bagian dari negara ya, membela negara dan sebagainya. Tapi sekali lagi Mbak, saya kan bahwa harus cost-nya memang unlimited. Karena kadang-kadang mereka jadi kayak macam asik sendiri dengan apa yang mereka lakukan. Ada fraud yang saya kira membutuhkan penanganan khusus, bukan cuma sebatas misalnya masuk ke penjara, pidana, atau misalnya kemudian direkrut dan sebagainya. Karena begitu direkrut, kemudian mereka tidak di maintenance dengan baik, mereka jadi ancaman serius. Karena mereka akan tahu semua sistem yang kita punya. Bayang tiba-tiba Pak Anton merekrut 5-6 orang atau 19 orang dan sekian 19.000 itu, mungkin sepersekiannya masuk, ternyata kemudian menjadi bagian yang merusak sistem yang ada dan menjadi bagian yang ancaman itu sendiri begitu. Kalau dia tidak di maintenance dengan baik begitu. Kalau tidak di maintenance dengan baik. Ya. Saya tertarik dengan perbincangan tadi bahwa Pak Muradi menyebutkan sempat berbincang dengan pelaku-pelaku hacker itu. Nah, ini kalau misalnya dikategorikan, saya sempat membaca ada white hacker, kemudian ada black hacker. Nah, kalau white hacker akan semudah itu mereka mungkin memuji diri mereka jika mereka berbuat baik. Tapi kalau berbuat sebaliknya, justru mereka akan bermain sembunyi. Nah, seberapa mudah sih untuk mendapatkan mereka itu? Teman saya ini termasuk yang nasionalisme tinggi. Dulu waktu kita ramai dengan Malaysia, wah dia yang salah satu yang kemudian menjadi terdepan. Waktu dia kemudian bermasalah dengan salah satu negara di Singapura, dia juga meretas itu. Jadi saya kira dia proud of nation-nya bagus. Tapi masalahnya kan kita nggak yakin betul bahwa itu akan tetap terjaga kalau kemudian kebutuhan basicnya nggak terpenuhi. Kebutuhan basic itu seperti apa? Ya misalnya katakanlah anak ini putus sekolah, dia putus dari satu institut teknologi di Bandung ya, yang besar, dia hanya semester 7 gitu, kemudian dia sekarang jadi salah satu orang yang kemudian bisa hidup dari mulai itu. Kalau dia jahat, mungkin dia bisa lebih kaya raya. Misalnya katakanlah dia pernah handphone saya itu dia bilang ini mau ini nggak unlimited, dia bisa. Dan saya kira itu bukan perkara mudah, dan buat saya
itu salah satu kelebihan yang harus kemudian ditata kelola oleh negara supaya negara mendapatkan keuntungan. Seberapa cerdas Pak Muradi melihat kapasitas mereka? Ya kalau 1 sampai 10 ya mereka mungkin 8,5 mungkin sampai 9. Oke. Atau misalnya kalau IQ mungkin di atas 140 ya. Kalau kita misalnya bayangin 130 40. Kan kalau cerdas kan 120-an ke atas ya. Jadi kalau sangat cerdas kan mungkin di atas 130-an gitu. Jadi saya dan mereka orang yang saya temui dua dari 5 yang saya temui memang orang yang kemudian bukan yang punya kehidupan normal ya. Jadi dia kadang ngalong tadi, kalau ngalong apa? Malam melek tidur, malamnya siangnya tidur gitu. Dan itu polanya selalu berubah dengan normal yang sudah ada. Itu yang saya temui. Tapi sekarang ada normal hidup normal. Dia bekerja biasa, bekerja di tempat yang normal. Dia hanya sebagai coverage untuk mengatakan bahwa dia bisa hidup dari pekerjaan normatif. Walaupun di kantor ya tadi saya bilang bisa jadi dia bisa melakukan lebih dari yang dia dapatkan dari kantornya ini. Termasuk dari pengakuan ADC kemarin bisa sampai 35 juta rupiah untuk satu hack saja, satu situs saja. Itu saya kira kecil, bisa di atas normal lebih kecil itu buat saya. Teman saya itu kalau dapat kayak macam order gitu, bisa di atas 3.000 sampai 5.000 dolar. Fee-nya. Dan itu buat dia ringan saja. Karena dia bisa kemudian mengalihkan posisi kan. Mungkin Pak Anton bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa menghilang bukan di Indonesia tiba-tiba di mana gitu. Mungkin seperti itu. Nah, gimana kalau dari pandangan Pak Anton? 2 dari 5 ini ternyata terpaksa menjadi hacker gara-gara tuntutan hidup mereka yang di luar normal. Apakah ada kasus seperti itu yang sudah juga berhasil direkrut untuk bisa kembali di jalan yang benar begitu Pak Anton? Iya, kalau dari BSSN tinjauannya ketika kita bicara rekan-rekan yang memang mempunyai kemampuan gitu di bidang keamanan cyber, kita melakukan pembinaannya tentunya melalui komunitas. Dan tadi yang disebutkan Pak Muwardi benar gitu. Ketika kita bicara negara, kita akan bicara integritas, tidak hanya intelijensia gitu kan. Tidak hanya orang pinter terus kemudian bisa kita ini gitu, enggak, integritas, karena tadi yang kita kelola ini sistem negara gitu. Makanya tadi saya sebutkan inti dari personelnya di BSSN pasti keluaran dari sekolah tinggi sandi negara. Karena di situ di samping kepandaiannya juga dipertahankan integritasnya, dibina. Tadi ketika kita bicara ruang siber, kita akan bicara bukan hanya pidana, benar Pak Wadi. Kita ini BSSN menjadi leading juga untuk melakukan yang namanya kerjasama internasional. Banyak juga komplain gitu dari negara luar yang menyampaikan. Kadang teman-teman nggak berpikir sampai ke situ kan, main menyerang situs di luar negeri di mana. Negara yang bersangkutan komplain. Karena dalam pergaulan internasional kita punya ada norma yang kita harus taati, yaitu ada norma yang harus ditaati. Iya, self responsibility. Jadi setiap negara harus bertanggung jawab untuk menjaga ruang sibernya. Nah, untuk melihat itu juga kita akan langsung bergabung ya, berbincang dengan Pak Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Pak Dev. Assalamualaikum. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Mbak? Kabar baik. Pak Dev gimana? Sehat, terima kasih. Terima kasih Pak Dev sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara melalui layanan Zoom. Kita langsung saja berdiskusi terkait dengan regulasi Pak Dev dari Komisi 1 ini. Seperti apa sebenarnya regulasi yang sudah disiapkan? Karena Undang-Undang ITE, perlindungan data pribadi katanya juga baru akan disahkan pada tahun depan. Tapi kasus-kasus peretasan ini terus saja terjadi, Pak. Ya, enggak. Kalau perlindungan data pribadi kita akan kebut untuk selesai tahun ini ya. Oke. Yang akan dikerjakan tahun depan itu undang-undang lain. Nah, ini kan karena COVID ini sehingga waktu tenaga dan juga kapasitas workload-nya DPR itu kan terhambat ya. Jadi makanya ada banyak undang-undang yang perdebatan ataupun BIM-nya belum selesai ataupun inputnya masih panjang, jadi kita tunda pembahasan sampai 2021. Akan tapi yang masuk daftar prioritas tahun ini dari Komisi 1 adalah salah satunya Undang-Undang PDP. Nah, kita tuh menyadari pentingnya undang-undang ini selesai karena peretasan banyak terjadi, data-data itu banyak sering diperjualkan, bahkan nyaris semua ya anggota DPR pun juga sedikit atau banyak pernah menjadi korban daripada penjualan data pribadi ya baik dari SMS data-data kita diperjualbelikan sehingga
di harass ya di telepon kita. Nah, hal inilah makanya melihat bahwa penting dan perlunya untuk kita segera menyelesaikan RUU perlindungan data pribadi ini untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat yang pasti bagi aparat pemerintah, khususnya di sini adalah baik kepolisian, BSSN, Kominfo, untuk melakukan penelusuran bahkan kalau bisa bahkan penindakan dan penangkapan pada semua yang melakukan penjualan data pribadi. Dan ini bukan hanya pelaku hacker saja ya, akan tapi mereka yang menjual, mereka yang mengumpulkan lalu membocorkan, mereka itu semua bisa terjerat di dalam undang-undang ini bila mana ada terjadi kebocoran. Ada janji untuk dikebut dan juga diselesaikan tahun ini. Ada target, Pak Dev? Targetnya sih pasti tahun ini ya, karena kan masih ada 2 masa sidang lagi ya, yang tahun ini bisa kita selesaikan. Nah, jadi maka itu kita yakinilah bahwa tahun ini bisa akan segera selesai. Dan juga undang-undang ini kan dikerjakan juga sesuai dengan sejalan ya, tidak akan berjalan dengan sendirian, tapi sejalan dengan undang-undang ITE ya yang sudah buat ya beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu. Lalu juga ada undang-undang cyber ya, undang-undang keamanan cyber. Tapi undang-undang keamanan cyber baru akan kita mulai tahun depan karena kita menyelesaikan satu yang ini dulu. Oke. Terakhir Pak Dev, terkait dengan komunikasi DPR dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan keamanan siber sejauh ini seperti apa Pak Dev? Kalau komunikasi sangat baik dan sangat lancar. Tadi sore ya, tadi siang bahkan, dari pagi sampai di sore itu kita rapat cukup panjang, rapat dengan BIN, rapat dengan BSSN, rapat dengan Kemhan, rapat dengan Mabes TNI. Ya walaupun yang kita bahas tadi itu adalah soal penanganan COVID, nah kan tapi kalau komunikasi dan juga sharing akan permasalahan dan kendala itu tidak ada kendala ya secara pribadi ataupun secara kelembagaan ya. Oke. Baik Pak Dev, kita tahan dulu karena Indonesia Bicara akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tahukah Anda hubungan antara merokok dan COVID-19? Pertama, perokok ternyata memiliki peluang besar terinfeksi virus corona. Bagaimana bisa? Virus corona butuh reseptor untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia, salah satunya ACE2. ACE2 ini kemudian memfasilitasi virus untuk masuk dan berkembang. Semakin banyak reseptor, semakin mudah virus corona menginfeksi seseorang. Menurut studi di Cina, setelah kasus COVID-19 merebak, reseptor virus corona ACE2 lebih banyak muncul di paru-paru perokok. Merokok mengubah sel paru-paru jadi lebih rentan terhadap infeksi virus corona karena ekspresi ACE2 meningkat. Pada perokok, reseptor ACE2 ini sangat menonjol. Inilah mengapa perokok lebih rentan terinfeksi COVID-19. Kedua, perokok dan vapor lebih berisiko menderita penyakit parah ketika terinfeksi COVID-19. Bagaimana bisa? Virus corona menyerang paru-paru dan perilaku yang melemahkan paru-paru membuat seseorang jadi lebih beresiko. Salah satunya merokok. Informasi bahwa merokok atau vaping akan melindungi perokok dari COVID-19 adalah informasi yang salah dan berbahaya. Perokok juga cenderung lebih rentan terhadap COVID-19 karena jari dan rokok yang terkontaminasi meningkatkan kemungkinan penularan virus dari tangan ke mulut. Produk rokok elektronik seperti vape dapat memfasilitasi transmisi COVID-19 saat vaporizer dipakai secara bergantian. Merokok mengurangi kemampuan tubuh mengelola oksigen dengan benar, yang akan membuat pasien lebih beresiko pada bilateral viral pneumonia akibat COVID-19. Karena itu, sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti merokok. Terapkan rumah tanpa rokok, kurangi tekanan ekonomi dari konsumsi rokok dalam masa pandemi, dan lindungi keluarga dari asap rokok dan risiko COVID-19.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Televisi Republik Indonesia masih membahas terkait peretas digital di sekitar kita. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Dev, Komisi 1 DPR RI. Saya ingin menyapa dulu Pak Muradi kembali. Tadi sudah disebutkan bahwa akan ada target perampungan RUU ini di tahun ini. Bagaimana Pak Muradi melihat, positif, optimiskah ini selesai? Kalau optimis ya selesai. Tapi undang-undang itu baru bunyi begitu ada PP-nya. Ya, PP itu biasanya antara 1 tahun sampai 5 tahun, biasa setahun lah kita kata. Dulu saya ingat undang-undang anti teror itu 2018, PP-nya PP perpresnya baru hari ini dan itu masih rancangan. Jadi maksud saya setuju dengan pola itu. Hanya memang problemnya adalah harus didorong lebih cepat. Karena kalau tidak, ini ada situasi yang kemudian kita berkejaran. Jadi kalau misalnya katakanlah Pak Dev tadi bilang akan selesai tahun ini, kata mungkin masa sidang terakhir misalnya katakan Oktober atau November katakanlah ya, masa sidang terakhir. Itu ketok palu, baru nanti kemudian baru bisa diperundangkan, nanti ada PP-nya dulu. Peraturan pemerintah itu mungkin rate-nya kan setahun. Tapi biasanya kita terbiasa kemudian mendekat setahun baru kemudian diproses. Makanya saya bilang butuh momentum. Nah, momentumnya hari ini sebenarnya hari ini kita diskusikan ada tuh. Ada 320.000 data pasien COVID yang jebol. Ada kemudian tadi yang ADB tadi di Sleman. Menurut saya kira itu jadi momentum untuk mendorong percepatan ini. Karena sebenarnya harus jangan nunggu tahun depan. Walaupun sudah diputuskan ya di Prolegnas bahwa rancangan undang-undang keamanan dan pertahanan cyber dioper untuk tahun depan. Padahal sebenarnya saya pribadi, saya ingin sebenarnya negara melindungi dulu, baru bicara pribadi. Ini kan dibalik. Data pribadi dulu dilindungi, negara nanti baru tahun depan. Itu baru mungkin efektif 2022. Kalau kemudian 2021 diketok palu. Artinya maksud saya alur berpikirnya ya tadi, kalau saya sebagai akademisi yang mengkaji soal isu keamanan, saya worried, saya agak khawatir dengan pola ini. Karena apa? Negara dulu dilindungi, baru pelan-pelan kemudian kita bicara. Nanti kalau misalnya perlindungan data pribadi bisa mungkin lewat PP atau Perpres sampai kemudian nanti ada undang-undang di tahun depan. Di balik harusnya yang harus dibahas hari ini adalah tahun ini adalah rancangan undang-undang keamanan dan pertahanan cyber. Itu dulu baru kemudian bicara soal yang tadi Pak Dev katakan. Oke, langsung saja kita juga konfirmasi ke Pak Dev. Gimana nih Pak Dev responnya? Apakah optimis DPR bisa menyelesaikan ini di tahun ini? Katanya juga tadi Pak Muradi lebih baik mendahulukan kepentingan negara dulu sebelum pribadi. Iya, enggak. Memang dua-duanya sih penting ya. Dua-duanya penting. Cuman kalau undang-undang perlindungan data pribadi, ini lebih cepat kita kerjakan karena kan kita mengejar target ya. Nah, sementara kalau undang-undang keamanan cyber ini melibatkan banyak institusi. Di situ ada BIN, Kominfo, polisian, terus juga lembaga-lembaga lainnya ya. Karena itu kan salah satu tujuan utama adalah memberikan otoritas yang kuat kepada BSSN untuk menjalankan fungsinya. Nah, sementara kalau untuk undang-undang perlindungan data pribadi, datanya ini sekarang yang sudah beredar di mana-mana, ini sekarang sedang terancam. Nah, jadi pemerintah perlu melakukan tindakan yang drastis, sehingga maka itu DPR dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan undang-undang ini agar data-data yang sudah tersebar di sana, ya, data-data saya juga, data saya, data Mbak, data Pak Muradi juga, dan juga masyarakat Indonesia secara umum, itu sudah tersebar di sana, akan tapi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Nah, maka itu pentingnya bagi kita untuk segera menyelesaikan undang-undang ini agar pemerintah bisa melakukan perlindungan yang kuat. Dan akan tapi undang-undang ini ya, sama tadi kayak Pak Muradi bilang ya, tidak akan cukup kuat bila hanya undang-undang sendiri ya. Harus ada urunannya, harus ada PP-nya, Capman dan lain sebagainya berikutnya. Ditambah juga kemampuan dan kapasitas baik dari BSSN, Kominfo, dan lembaga terkaitnya juga harus ditingkatkan sehingga para hackernya itu ya, para orang yang menjual datanya itu bisa segera di-trace dan segera diproses, dan juga harus mendapatkan firewall yang cukup ya, agar data-data itu yang tersimpan dengan aman. Dan juga kita harus mendorong agar server sebanyak-banyaknya itu ada di Indonesia. Sekarang ini kan sebagian besar server itu cloud itu adanya di luar negeri, sehingga dari semua perusahaan perbankan segala macam banyak yang menyimpan data itu bukan di Indonesia. Ya, alhamdulillah sih beberapa perusahaan telekomunikasi besar hampir semuanya servernya sudah ada di Indonesia. Kita sudah mengecek, sudah melihat secara fisik kondisi
tempat penyimpanan tersebut ya. Nah, cuman sekarang kita harus mendorong untuk memastikan bahwa sebanyak-banyaknya data itu tidak keluar dari Indonesia. Tapi seberapa optimis Pak ini bisa dilaksanakan tahun ini? Dari persentase? Sangat optimis. Karena optimis. DIM itu sudah masuk, partai demi partai sudah mengumpulkan DIM. Cuman kan kita sudah mau masuk masa reses sebentar lagi ya. Jadi mungkin masa sidang akan datang pada bulan Agustus baru kita mulai penjanya dan kita akan kebut ini. Nah, karena targetnya tahun ini harus selesai. Baik, Pak Dev Laksono, terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, kalau dari sisi pantauan sendiri sudah puaskah dengan pernyataan tadi katanya akan mendahulukan dulu RUU PDP ya, perlindungan data pribadi dibandingkan keamanan dan siber negara nih Pak? Ya, kalau dari BSSN kita memahami tentunya dinamika yang ada proses legislasi di BSSN, di DPR. Tetapi kan juga kita memang ketika bicara bagaimana kita mengatasi suatu persoalan yang lingkupnya adalah nasional, tentunya gitu kan akan menjadi penting penguatan kewenangan tadi yang disebutkan oleh Pak Muwardi gitu. BSSN punya kemampuan yang sangat luar biasa, tapi tidak ada kewenangan, ya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa gitu. Yang banyak bisa kita lakukan ya tindakan-tindakan yang bersifat preventif saja dan himbauan gitu. Jadi itu memang kami sangat memahami dan berterima kasih tentunya kepada teman-teman di DPR yang karena Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber ini inisiatif DPR. Jadi kami berterima kasih, kami akan terus ikut gitu kan, memberikan kontribusi, mendorong ini di tahun depan, tetapi memang itu tadi, ketika kita bicara terhadap permasalahan nasional, sebagai unsur pemerintahan kita tidak akan bisa bergerak kalau memang kita dibatasi oleh kewenangan. Dan tentunya kewenangan itu harus diatur dengan baik supaya kita juga tidak melebihi kewenangan. Terkait dengan itu terakhir pantauan singkat, protokol keamanan digital yang seharusnya disadari oleh masyarakat agar bisa menjamin diri mereka dan situs lembaga mereka itu. Ya, kalau untuk masyarakat bisa cek di media sosial kita, situs-situs imbuan-imbuan mengenai bagaimana kita menjaga diri kita. Situs pribadi BSSN. Seperti bagaimana mengelola password, bagaimana mengelola akun, bagaimana mengelola media sosial, bagaimana berinteraksi di ruang cyber, itu semuanya sudah ada. Tinggal masyarakat mengacu ke sana. Tetapi tadi yang disampaikan, terhadap institusi pemerintah, publik, dan termasuk private seperti e-commerce dan lain, mereka harus mengikuti gitu kan standar yang sudah ditetapkan oleh BSSN, tata kelola dan membangun tadi budayanya untuk melakukan tata kelola tersebut. Gitu. Itu yang kita harapkan kerjasama. Sampai saat ini kita baru menghimbau ya, mendorong gitu kan, membantu gitu, mengasistensi, melakukan supporting terhadap penerapan itu gitu. Karena kewenangan kita ya baru sampai di situ. Baik, Pak Anton Setiawan, juru bicara Badan Siber dan juga Sandi Negara atau BSSN, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Muradi juga, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya juga hadir. Dan terima kasih juga kepada Brigjen Pol Awi Setiono yang sudah hadir bergabung bersama kami tadi melalui Skype, dan juga Pak Dev Laksono juga tadi Komisi 1 DPR RI. Terima kasih banyak pemirsa TVRI sudah bergabung bersama kami. Saya mengutip juga satu pernyataan terkait dengan internet yang katanya tidak akan pernah aman karena adanya hacker, namun tentu saja ini harus dimanfaatkan karena kecerdasan manusia ini sebetulnya memiliki batas juga dan butuh dibimbing. Terima kasih banyak pemirsa TVRI sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam dan sampai jumpa.